Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang pendidikan finansial. 3 alasan kenapa uang Anda cepat habis setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana tentang pengetahuan finansial atau financial education ya. Dan hari ini tema kita yaitu 3 alasan kenapa uang kita cepat habis. Saya belajar dari beberapa teman saya ya, saya juga belajar dari pengalaman saya pribadi dan murid-murid saya. Mungkin dari berbagai latar belakang, dari orang yang berkecukupan sampai orang yang mungkin berkekurangan. Tapi hari ini kita akan belajar mereka juga punya masalah yang sama gitu. Kenapa uang mereka cepat habis itu? Dan hari ini sekurang-kurangnya ada 3 dan 2. Yang pertama itu adalah masalah internal dari kita sendiri, dan yang satu yang terakhir itu adalah masalah eksternal dari luar. Kita akan bahas yang dari internal dulu. Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan finansial. Nah teman-teman mungkin dari kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan berkuliah, kita nggak pernah diajarkan namanya pendidikan finansial, yaitu baik dari menabung, dari berinvestasi, dan lain-lain. Ya kita belajar mungkin dari teman-teman sekitar atau lingkungan kita dan keluarga kita. Makanya kita harus baca buku teman-teman. Ya saya sarankan baca buku ini. Kalau Anda bisa beli bukunya, itu Cash Flow Quadrant, karangan dari Robert T. Kiyosaki. Ya, beliau ini pakar finansial, pakar ekonomi yang sangat berpengalaman, dan menurut saya kalau ketika Anda baca ini pasti akan membuka pikiran dan membuka wawasan kita. Ya, makanya kita mungkin dari kecil kita nggak pernah ada kesadaran tentang finansial, tentang menabung. Nah, kita harus biasakan dari sejak kita mungkin masih muda, bahkan masih di usia-usia yang masih muda kita bisa melakukan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari faktor internal lagi ya teman-teman ya. Yang kedua adalah karena Anda nggak terbiasa memegang uang besar. Nah, maksudnya gini, ketika mungkin hari ini Anda punya gaji 1 juta rupiah, Anda bisa nabung 500.000 rupiah, gitu. Anda bisa nabung separuhnya Anda simpan untuk Anda tabung. Tapi ketika Anda gaji Anda mungkin naik menjadi 2 juta rupiah, ya kan, Anda nabungnya bisa nggak dinaikin, atau mungkin pengeluaran Anda yang dikurangin gitu ya. Pengeluaran Anda tetap sama nggak? Jangan-jangan ketika income-nya atau penghasilannya naik, pengeluaran Anda juga ikut naik. Akhirnya nabungnya juga sama. Maksudnya paham ya? Ketika Anda punya income atau penghasilan 1 juta, Anda bisa tabung 500.000. Ya. Ketika Anda punya income 2 juta, Anda nabungnya tetap sama 500.000. Ya, itu menurut saya malah berarti pengeluaran Anda semakin bertambah. Gitu ya. Jadi ya kalau penghasilannya 2 juta rupiah, harusnya Anda nabungnya 1 juta rupiah dong, separuhnya dong, 50% dong. Nah itu baru seimbang gitu, baru benar. Jangan sampai income kita naik, tapi malah pengeluaran kita juga naik. Nah kebanyakan orang kan kalau income naik, wah pengeluarannya ikut naik, gaya hidup ikut naik. Seharusnya kalau kita bisa menahan diri kita, ya pengeluaran kita bisa ditekan, kita masih dengan gaya hidup yang sama, nah penghasilan yang tadi bisa kita tabung lebih banyak. Seperti itu, oke? Lalu yang ketiga, ini dari faktor eksternal teman-teman, yaitu mungkin karena kena tipu, ya kan, kena bualan dari orang lain ya, belayan dari orang lain itu. Maksudnya gini, ketika saya lihat beberapa murid saya dari TKI ya, dari Hong Kong, mereka bekerja di luar negeri, ya saya ingin sapa teman-teman semua di sini yang dari luar negeri juga. Ketika pulang Indonesia, bingung mau cari apa, bingung mau investasi uang di mana, ya kan, bingung mau nabung uangnya di mana, dan akhirnya ada beberapa orang menawarkan kepada mereka, wah ini dapat investasi segini ya, mungkin di suatu koperasi lah, simpan pinjam lah atau apapun ya. Ujung-ujungnya money game, ujung-ujungnya cuman penggandaan uang, ya kan, nggak jelas uangnya kemana. Dan ketika mereka akhirnya kurang informasi, kurang pengetahuan tadi, mereka percaya menanamkan uangnya di sana, akhirnya uangnya hilang. Akhirnya harus bekerja lagi di luar negeri untuk mendapatkan uangnya lagi. Nah itu kan repot. Makanya dari cerita saya ini, pendidikan finansial ini sangat harus kita harus belajar sejak muda, belajar sejak dini, supaya kita bisa punya pengetahuan dan bisa punya tabungan, ya kan, kita bisa punya
finansial yang baik di masa depan. Oke, itu saran saya, sharing saya pada hari ini. Apabila Anda suka video ini juga tolong share ke teman Anda, mungkin yang hari ini lagi kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Anda bisa bantu mereka dengan men-share video ini, dan jangan lupa berikan komentar yang positif dan klik like. Oke, thank you semuanya, salam hebat luar biasa.